Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam semuanya. Ada sekitar 8 ya yang online. Saya sendiri belum tahu untuk mahasiswa kelas karyawan ini totalnya berapa ya. Kalau di mana tuh? Start. Saya mau cek dulu DSK. Yes. Kalau ada SK baru, tapi kemungkinan nih bakalan nambah lagi ya, karena masih belum ditutup. Mahasiswa barunya masih nambah lagi nih. Sebentar ya, saya coba download dulu. Ini baru kiriman. Kalian sudah dapat data terbaru SK mahasiswa. Sudah Pak, sudah. Udah ya? Oke. Ini saya baru download soalnya. Saya belum, Pak. Tapi udah di-share di Nama grup saya kan? belum ada, Pak. Namanya nggak ada. Oh, boleh nanti untuk nama yang nggak ada. Untuk namanya yang nggak ada boleh di aja ya. Nanti saya kirim form Google aja ya. Nanti ketika mau selesai. Nggak apa-apa. Baik, ini kan SK-nya ya. Mungkin ada yang keselip mungkin ya. Kalau di sini untuk TI SI2 TI 14. TI 14 ya di sini. Ini KPT. Oh iya. Baik, kita untuk mata kuliah pertama adalah algoritma dan pemrograman. Ada yang sudah tahu algoritma? Kita belajar algoritma dulu ya sebelum ke pemrograman. Ada yang sudah pernah belajar algoritma, mata kuliah algoritma mungkin waktu SMK, ada yang dari RPL mungkin. Kalau bukunya kayak gini, ini buku. Terus lihat kelihatan ya.
Enggak. Punya kayak gini. Nanti Enggak saya punya. nanti saya ini aja deh share di grup. Jadi itu buku pegangannya penerbit Informatika karangan Rinaldi Munir dan Leoni Lydia. Ini udah edisi yang ke-6 untuk buku algoritmanya. Nah, untuk materi saya sudah share ke e-learning, cuma kan nanti barangkali ada yang belum dapat akun ya. Nanti di akhir saya cek lagi ya untuk verifikasi. Nanti untuk yang belum punya NIM bisa kita buatkan user sementara dulu ya. Jadi supaya bisa apa namanya menggunakan e-learning seperti itu. Baik, di sini alhamdulillah sudah banyak yang bisa on cam ya. Dan yang belum bisa on cam bisa on cam ya supaya kita nih bisa berinteraktif ya, bisa berinteraksi untuk apa namanya perkuliahan online walaupun online kita tetap muka. Di sini ada yang sudah punya laptop atau PC di rumah? Ya, Laptop, Pak. laptop, alhamdulillah. Harapannya laptop sudah punya ya, karena nanti kita. Laptop tapi nggak ada suaranya ya, Pak. Oh, tapi bisa. Jadi pakainya handphone. Oh ya, handphonenya buat Zoom ya. Nggak Iya. apa-apa. Nanti, ini kan belum praktek ya, jadi masih teori dulu. Eh, tapi nanti pengenalan pemrograman ada praktek sih. Cuma bisa kalau pakai HP bisa sih insya Allah. Hanya saja kalau jadi maksud saya laptop atau PC itu nanti digunakan untuk praktikum ya. Karena untuk mata kuliah pemrograman, pengenalan pemrograman itu kita akan membahas mengenai bahasa pemrograman ya. Oke, langsung saja ke materi algoritma dulu. Ya di e-learning ada di sini. Kalau yang sudah punya NIM boleh login. Sudah pada login. Kalau ini saya tampilannya menggunakan Google Chrome, ya, menggunakan laptop. Kalau misalkan pakai aplikasi Moodle juga bisa ya, atau pakai Google Chrome di smartphone Android atau iPhone juga bisa ya. Oke. Silakan login ke e-learning. Saya sudah akses untuk apa namanya? Sudah posting materinya. Baik. Yang saya share screen sudah kelihatan ya. Di sini pertama ada kontrak kuliah. Di kontrak kuliah itu nanti ada absensi 15% ya. Tugas 20% berarti ada 35. Sikap 15 berarti 50%, UTS 20% dan UAS 30. Jadi yang paling besar tetap nanti di penilaian UAS. Nah, untuk absensi seperti hari ini kita ada tatap muka ya, nanti saya siapkan absensi linknya, Google Formnya. Nah, yang kemarin pertemuan pertama untuk kuliah umum juga tetap saya hitung absensi juga ya. Nah, kemudian untuk coba saya lihat dulu partisipannya ya. Di partisipan sih ada 31 ya. Banyak. Ada 31. Ya, mudah-mudahan
yang belum gabung nanti ya bisa akses e-learning ya. Boleh nanti setelah materi kita akan diskusi mengenai e-learning ya, barangkali ada kesulitan. Oke, di e-learning sudah saya siapkan materinya. Yang pertama mengenai apa itu algoritma dan pemrograman ya. Ya, jadi algoritma itu ya sebetulnya dasar ya, dasar yang harus kita pahami dulu sebelum kita pahami bahasa pemrograman. Tapi algoritma dan pemrograman itu ya sama-sama ini berkaitan ya. Algoritma dan pemrograman itu berkaitan. Oke, jadi di sini algoritma menjelaskan mengenai masalah ya. Menyelesaikan masalah sih sebetulnya. Jadi ya tentunya manusia itu hidup dengan segala masalah yang dihadapinya ya. Ya, hidup pada dasarnya adalah serangkaian aktivitas untuk menyelesaikan masalah. Contoh beberapa masalah dalam kehidupan sehari-hari, misalkan ini saya ngambil dari buku yang tadi saya sampaikan ya. Ini mah cuma contoh. Sebetulnya untuk penerapan kehidupan sehari-hari di dalam menyelesaikan masalah banyak. Nah, contoh di sini ada setumpuk kartu pasien di tempat praktek dokter ya, tersusun acak. Kemudian setiap kartu mempunyai nomor registrasi pasien. Nah, bagaimana supaya nomor urut pasien itu tersusun ya? Nah, artinya bagaimana supaya memudahkan bagi karyawan dokternya itu untuk memanggil pasien satu-satu gitu kan. Nah, jawabannya ya kartu pasiennya diurut ya, disusun dari kecil sampai besar. Nah, nanti kalau sudah dibuat dari urutan kecil sampai besar ya, memudahkan bagi staf atau karyawan yang memang memanggil pasien-pasiennya. Nah, ini salah satu contoh. Ya, walaupun memang antriannya masih manual menggunakan kartu ya. Kemudian contoh ada beberapa daftar berisi nama-nama mahasiswa baru yang diterima di suatu perguruan tinggi. Daftar tersebut hanya berisi nomor peserta yang diterima. Carilah apakah seorang calon mahasiswa baru yang nomor peserta ujiannya diketahui terdapat di dalam daftar tersebut. Ya, masalahnya jawaban dari masalah ini jika ya nomor tersebut ditemukan di dalam daftar atau tidak jika tidak ada di dalamnya. Oke ya. Kemudian ada lagi contoh yang lain. Coba misalkan masalah untuk menyelesaikan misal apa ya, kita misal di dalam suatu ini kan contohnya ada apa namanya kartu pasien kemudian mahasiswa baru ya. Nah, kira-kira apa lagi masalahnya di dalam kehidupan sehari-hari nih kemudian kita selesaikan. Nah, contoh kalau misalkan di kasir ya, di kasir itu kan untuk melakukan penjualan, nah masih menggunakan nota manual misalkan ya. Nah, ternyata si karyawan atau kasir itu kan sulit nih untuk menghafal harga dari setiap barang. Tentunya untuk bisa menyelesaikan masalah kan menggunakan aplikasi ya, point of sale atau penjualan, di mana di dalam aplikasi tersebut sudah lengkap terdapat daftar barang beserta harganya. Ketika mau melakukan penjualan atau transaksi kan tinggal di-scan saja ya barangnya. Oke, seperti itu ya. Dan banyak contoh yang lain. Kira-kira apa lagi? Ada yang bisa ngasih contoh? Ya tadi
kartu pasien, kemudian ada apa namanya tuh tadi mencari nama mahasiswa baru yang diterima, kemudian ya aplikasi penjualan dari manual ke komputerisasi ya. Terus apa lagi kira-kira? Ya oke, silakan sambil dipikirkan kita ke materi berikutnya ya. Nah kita diskusi aja, santai aja, nggak usah tegang. Nah, kemudian untuk algoritmanya sendiri ya ini ada beberapa pengertian, di antaranya yang pertama algoritma adalah deretan langkah-langkah komputasi yang mentransformasikan data masukan menjadi keluaran. Algoritma adalah deretan instruksi yang jelas untuk memecahkan masalah. Kemudian algoritma adalah prosedur komputasi yang terdefinisi dengan baik yang menggunakan beberapa nilai sebagai masukan dan menghasilkan beberapa nilai yang disebut keluaran. Ya, jadi algoritma itu ada inputan, ada proses, kemudian output. Nah, ini contoh membuat contoh algoritma di dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan kita mau bikin resep makanan. Nah, tapi nggak tahu nih di sini belum dijelaskan makanan apa ya. Kira-kira makanan apa ini? Pertama, tuangkan 1 gelas santan ke dalam wajan. Kemudian yang kedua, masukkan bumbu-bumbu yang sudah dihaluskan. Aduk hingga merata. Kemudian yang ketiga, tambahkan garam, merica, dan kecap asin. Kemudian yang keempat, masak dengan kompor gas nyala api sedang sambil diaduk. Kira-kira apa itu? Masak apa itu? Ada gelas, ada santan, bumbu-bumbu dihaluskan. Ini yang apa? Mbak-mbak nih biasanya harusnya tahu nih. Nah, siswi ada santan, bumbu-bumbu dihaluskan, ada garam, merica, kecap asin. Masak apa ya? Sayur lodeh apa ini? Ya, artinya masakan ya, cuma memang belum jelas. Nah, coba nanti kalian bikin buat misalkan bikin resep makanan nasi goreng. Nah, berarti kan kalau nasi goreng bahan-bahannya kan disiapin dulu tuh mulai dari nasi ya kan. Terus bawang yang udah ditumis atau bumbu-bumbu nasi goreng yang sudah dihaluskan kan. Terus susah nggak sih bikin nasi goreng? Susah nggak? Atau yang gampang deh, bikin ceplok telur. Masak ceplok telur gampang kali ya. Resep ceplok telur, siapkan telur gitu kan. Nah, nanti apa? Oh iya mie gampang betul. Ya wes mie aja, ada umum deh mie. Masak mie rebus. Nah, oke kita sepakat coba masak mie rebus. Pertama kalau kita mau masak mie rebus berarti kan anggap ya mie rebusnya udah siap. Ya. Tuangkan wajan kan ke atas kompor dan pastikan kompornya sudah dinyalakan dulu ya. Berarti tahapan pertamanya nyalin kompor. Ya. Terus letakkan wajan apa panci sih? Panci di atas kompor. Nah, kemudian kasih air ya. Air terus tunggu hingga mendidih kan? Nah, kemudian masukkan mie-nya. Ya. Bumbunya biasanya jadiin satu apa disimpan di piring? Ya, ya anggap aja untuk bumbunya disatuin aja lah. Di panci ya, kalau saya kadang-kadang disatuin juga. Tunggu hingga sampai matang. Kalau sudah matang, matiin kompornya, tuangkan ke dalam piring. Seperti itu kan? Nah, itu kan urutan langkah-langkah sistematis. Ya, kan nggak mungkin misalkan kita mau masak mie. Ya, langsung taruh di atas panci ya, belum ada airnya gitu kan. Terus kompornya belum dinyalain gitu kan. Nah, seperti itu. Nah, terus nih di sini ada contoh lagi pengisian kartu prabayar. Pertama, tekan bintang 888 terus tekan call.
tekan 2 untuk mulai memasukkan pulsa, masukkan 14 digit, akhiri dengan menekan tombol. Ini yang awal-awal pengisian pulsa sih. Sekarang mah udah ribet. Pilihannya banyak. Nah, itu kan urutan-urutan ya. Nah, atau kita mau nyalain kipas angin, berarti kan colokan listriknya apa? Terus nyalakan apa yang angka 1 2 3 itu apa namanya itu? Stop kontak ya. Nah, baru nyala. Nah, jadi harus berurut. Nah, kemudian kalau yang mudah lagi kalau kita mau algoritma ini, wudhu. Wudhu itu kan berurutan ya. Wudhu itu kan pertama basuh tangan, kemudian berkumur, hidung, basuh muka gitu kan, basuh tangan. Nah, kan nggak mungkin kalau misalnya kita wudhu, basuh tangan terus langsung telinga, terus kaki kan. Atau kaki dulu, telinga, terus berkumur. Nah, itu kan salah, tidak berurutan. Nah, itu ya. Jadi algoritma itu urutan langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah secara sistematis. Itu sih simpulannya mengenai algoritma. Nah, nanti diterapkan ke dalam pemrograman ya. Oke, lanjut. Selanjutnya sejarah algoritma. Ya, algoritma itu adalah jantung ilmu komputer atau informatika. Ya. Algoritma itu berasal dari nama penulis buku yaitu Abu Ja'far Muhammad Ibnu Musa Al-Khawarij. Berasal dari Uzbekistan. Kalau orang barat menyebut Al-Khawarij itu namanya Algoris. Aslinya mah Al-Khawarij. Al-Khawarij itu penemu angka 0 ya atau Al-Jabar. Al-Khawarij menulis buku dengan judul Al-Jabar wal Muqabalah yang artinya buku pemugaran dan pengurangan. The Book of Restoration and Reduction. Dari judul tersebut kita memperoleh kata Al-Jabar. Makanya nanti ada mata kuliah Al-Jabar ya. Semester 2 kalau nggak salah. Kalau yang semester 1 kalkulus dan statistik kalau nggak salah ya. Jadi ya sebetulnya informatika itu ya turunan dari matematika sih. Turunannya ya. Oke. Ya, Abu Abdullah Ibnu Musa Al-Khawarij 770 Masehi sampai 840 Masehi lahir di Al-Khawarij Keva, kota yang berada di selatan Sungai Oxus, sekarang disebut Uzbekistan, pada 770 Masehi. Al-Khawarij merupakan salah satu ilmuwan terkenal di zamannya. Beberapa cabang ilmu matematika yang berhasil ditemukannya adalah dia dikenal sebagai astronom dan geografer. Oke. Awalnya algoritma merupakan istilah yang merujuk kepada aturan-aturan aritmetis yang berguna untuk menyelesaikan persoalan dengan menggunakan bilangan numerik Arab. Ya, kemudian ciri-ciri algoritma. Ya. Nah, cuma ini pembahasannya Euklidian ya. Mungkin saya skip aja, nanti saya akan menjelaskan yang sederhana saja. Tapi memang awalnya sih algoritma itu ya pertama kali digunakan itu adalah algoritma Euklidian ya. Euclid seorang matematikawan Yunani ya. Jadi misalnya diketahui M sama dengan 80, N sama dengan 12. Carilah GCD 80,12. GCD itu Euclidean. Nah, langkah-langkahnya ini 80 dibagi 12, hasilnya 6, sisa 8. Kemudian 12 dibagi 8, hasilnya 1, sisanya 4. 8 dibagi 4, hasilnya 2, sisa 0. Karena pembagian yang terakhir 0, maka sisa pembagian terakhir sebelum 0 yaitu 4 menjadi GCD-nya. Jadi GCD dari 80,12 itu adalah 4. Ya, jadi diambil dari sebelum pembagian terakhir, sebelum pembagian sisa 0 ya. Ini yang diambil. Itu konsep Euclidean. Nah, kemudian menurut Donald Eknat dalam bukunya yang berjudul The Art of Computer Programming,
algoritma itu harus mempunyai 5 ciri. Yang pertama, algoritma harus berhenti, ya, setelah mengerjakan sejumlah langkah terbatas. Nah, di kasus algoritma Euklidian itu kan kalau n-nya 0, maka algoritma berhenti. Ya, kalau algoritma di kehidupan sehari-hari tadi kita bikin mie instan ya, mie rebus, kan harus berhenti, harus sampai matang. Kalau nyala terus sampai medok ya berarti algoritma ya. Mie-nya gosong gitu kan, nggak kemakan. Nah, jadi algoritma itu harus berhenti. Setiap langkah harus didefinisikan dengan tepat dan tidak berarti dua atau ambiguous. Ya, pembaca harus mengerti apa yang dimaksud dengan M dan N adalah bilangan bulat tak negatif. Jadi di Euklidian di sini M dan N-nya bilangan bulat positif ya atau bilangan bulat tidak negatif. Begitu algoritma di dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi yang dimaksud didefinisikan dulu kan kita misalkan mau bikin mie rebus, mie-nya harus ada dulu kan. Bahannya harus ada dulu, mie-nya harus ada. Kemudian algoritma memiliki 0 atau lebih masukan input. Contoh pada algoritma Euklidian memiliki 2 inputan M, yaitu M dan N. Algoritma mempunyai 0 atau lebih keluaran. Algoritma harus efektif. Setiap langkah harus sederhana sehingga dapat dikerjakan dalam waktu yang masuk akal. Jadi ini menurut Donald Knuth ya, ada 5 ciri mengenai algoritma. Ya, nanti algoritma juga kita ada praktek ya. Tapi untuk pertemuan hari ini kita teori dulu aja semua. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu sebelum ke program dan pemogram? Nah, ini udah ke bahasa pemrograman, cuman nanti saya lebih jelaskan lebih ini aja apa namanya? Secara umumnya saja ya. Oke, algoritma baru efektif jika dilaksanakan oleh sebuah pemproses atau prosesor. Jadi algoritma itu ya dikerjakan oleh si prosesor atau pemproses ya. Jadi kita kembali lagi ke fungsi dasar komputer. Fungsi dasar komputer itu ada input, ada proses, ada output ya. Jadi komputer itu kan terdiri dari software dan hardware ya. Hardware terdiri dari ada monitor, ada keyboard ya. Keyboard sama mouse sebagai inputan, monitor sebagai output, kemudian CPU. Di dalam CPU ada prosesor, ada media penyimpanan ya. Media penyimpanannya bisa berupa hard disk, bisa berupa SSD atau ROM, atau juga media penyimpanan lainnya ada RAM ya. Kemudian ada pemproses. Pemprosesnya adalah prosesor. Itu di dalam hardware. Hardware baru bisa bekerja apabila ada software. Nah, software itulah yang dinamakan oleh yang disebut juga sebagai pemprogram ya. Software itu kan isinya pemprogram ya, isinya bahasa pemrograman yang sudah di-compile ya. Nah, hardware tanpa software apalah artinya ya? Suatu komputer atau laptop tidak ada softwarenya. Kita kalau beli laptop tidak ada sistem operasi Windows-nya, bisa dipakai nggak? Misal Mbak Naila Khairunisa nih beli laptop, ya, Bang beli laptop, udah kasihin aja laptopnya, tapi nggak ada isinya, nggak ada Windows-nya, bisa dipakai nggak? Nggak bisa kan? Ya Windows ya, itu sistem operasi Windows itu, software ya, sistem operasi atau software. Nah, software fungsinya untuk membaca hardware. Untuk membaca hardware, kemudian untuk bisa menggunakan laptop itu ya. Jadi di dalam software itu kan, di dalam sistem operasi juga kan pertama kita bisa tahu spesifikasi hardware-nya ya. RAM-nya berapa giga. Kemudian ada ROM atau hard disk-nya berapa giga. Atau nggak usah ke laptop atau komputer dulu deh. Saya mau tanya dulu nih. Yang setiap hari kalian gunakan komunikasi untuk membuka aplikasi dan lain-lain, itu termasuk komputer nggak?
Kalian bisa WhatsAppan, ya kan? Komunikasi lewat WhatsApp, terus sering pakai sosial media, TikTok, Facebook, Instagram, dan lain-lain. Nah, itu perangkat yang kalian gunakan tuh apa? Kalau eh, kalau HP itu pakai OS Linux, Pak. Semua dari distribusi Linux. Oke. Termasuk komputer bukan? Semua termasuk komputer, Pak. Oke, berarti kan termasuk komputer ya. Jadi kalau kita beli smartphone, itu kan masuknya smartphone ya. Gadget itu smartphone atau komputer cerdas ya. Atau mobile ya, perangkat bergerak. Bisa dibawa kemana aja kan, terus bisa masuk ke dalam saku kan. Nah, perangkatnya kecil. Itu termasuk komputer. Kita beli HP, beli smartphone. Nah, apa saya beli smartphone, beli HP. Dikasih HP-nya aja, Bro. Tapi nggak ada OS-nya. Nggak ada OS Android-nya ya. Android kan OS Linux. Nah, berarti kan nggak bisa dipakai kan smartphone-nya. Nah, setiap kita kalau beli smartphone, berarti kan kita minta diinsalin dulu kan. Minta diinsalin sesuai dengan kebutuhan yang kita perlukan. Kalau tidak diinstal ya apalah arti sebuah HP yang kita beli ya, nggak ada OS-nya, nggak ada softwarenya. Nah itu ya, jadi program dan pemrogram itu adalah salah satu dasar yang memang nantinya digunakan ya untuk pembuatan aplikasi atau software. Software apapun, termasuk sistem operasi dan lain-lain ya. Nah nanti ya kita sesuaikan aja dengan kebutuhan menggunakan software apa. Oke, seperti itu. Nah, di dalam pemrogram ya, di dalam pemrogram itu ada yang namanya bahasa pemrograman atau programming language ya. Orang yang menulis program komputer itu dinamakan pemrogram atau programmer. Dan kegiatan mulai dari desain hingga menulis dinamakan pemrograman ya. Kalau kita membuat codingan gitu, ngoding ya, istilahnya itu namanya pemrograman. Kalau orang yang menulis program namanya pemrogram, seperti itu. Nah, di sini ada contoh notasi pemrograman menggunakan notasi pseudocode ya. Nanti lebih lanjut kita akan pelajari ya. Nah, ini gambarnya kegedean saya ngopinya ya. Jadi ini adalah komponen-komponen utama komputer ya. Ada piranti masukan keluaran, ada unit pemproses utama atau CPU, ada memori. Input, pemproses, dan penyimpan. Oke, sebelum lebih lanjut ke materi bahasa pemrograman, saya mau tahu dulu nih. Komputer itu, misalkan nih, kita ngetik huruf A, B, C melalui keyboard. Kira-kira komputer sudah langsung paham nggak apa yang kita ketik? Sudah langsung paham, Pak, tapi itu pakai ASCII. Jadi ada key code-nya masing-masing, Pak. Dan bentuknya juga barrier. Oke, berarti ASCII atau key code yang sudah ada sebagai dictionary atau kamus data di dalam suatu karakter ABC itu kan bentuknya bilangan binary kan di dalam suatu komputer. Betul, Pak. Nah, bilangan binary di dalam satu komputer kan berarti komputer hanya mengenal angka 0 atau 1 kan? 0, Betul. 1, 0, True 1. atau false. Ya, betul. True atau false. Ya, artinya si komputer itu 0 hanya mengenal 0 atau 1. Nah, berarti yang kita input misalkan ABC sama si komputer tuh diproses dulu oleh si prosesor. Namanya compiler ya, atau penerjemah, diterjemahkan dulu ke dalam bilangan binary. Nah, sekarang ini kan ada bahasa pemrograman Python misalkan, nanti yang akan kita pelajari juga. Kemudian ada bahasa pemrograman JavaScript, ada pemrograman Java, pemrograman PHP dan lain-lain. Nah, itu kan sudah masuk ke dalam bahasa pemrograman tingkat tinggi ya.
Nah, sebelum ke bahasa pemrograman tinggi, komputer zaman dulu, mulai dari generasi pertama itu kan tabung hampa. Komputer tabung hampa generasi pertama itu masih menggunakan bahasa pemrograman tingkat rendah, tingkat awal ya. Tingkat awalnya itu menggunakan bahasa mesin. Nah, bahasa mesinnya itu menggunakan bilangan binary langsung. Ya, itu hardware-nya juga untuk tabung hampa ya beratnya bisa sampai 30 ton. Ya, itu menggunakan komputer generasi pertama yaitu tabung hampa. Terus berlanjut ke transistor. Nah, transistor kan udah naik lagi, komputernya juga nggak terlalu berat, listriknya juga nggak terlalu makan banyak listrik ya. Nah, tapi sudah menggunakan bahasa pemrograman assembly. Ya, assembly apa namanya? Itu berupa kode-kode ya, berupa kode-kode. Ya, tapi masih sulit. Nah, baru di generasi komputer selanjutnya yang generasi ketiga itu udah bentuk IC. IC itu integrated circuit ya. Nah, sampai sekarang kan sudah ke prosesor gitu kan, bentuknya chip. Nah, sudah menggunakan bahasa pemrograman tingkat tinggi. Oke, bahasa pemrograman tingkat tinggi itu adalah bahasa pemrograman yang dipahami oleh manusia ya, bahasa pemrograman yang mendekati bahasa manusia. Kenapa? Karena instruksi-instruksi yang ada di dalam bahasa pemrograman tingkat tinggi itu sintaknya atau kodenya itu sudah mirip seperti bahasa manusia karena menggunakan bahasa Inggris ya. Jadi lebih mudah dipahami. Oke ya, seperti itu. Jadi ada bahasa tingkat rendah, ada bahasa tingkat tinggi. Oke. Nah, ini ada kita nanti untuk tahapan di dalam belajar algoritma ya. Mulai dari algoritma dulu kita paham dulu. Nah, algoritma nanti yang akan kita tekankan untuk latihannya nanti menggunakan notasi pseudocode. Ya. Jadi ini untuk algoritma pertama ada algoritma dalam bahasa tingkat tinggi ya, kemudian kompilasi ini bukan komplikasi. Kayak penyakit komplikasi. Kompilasi tipe ini ya. Kemudian dikompilasi ke bahasa pemrograman tingkat rendah ya, karena si komputer itu kan hanya mengerti bahasa mesin. Oke, jadi ini mengenai bahasa pemrograman. Nah, untuk notasi algoritma sendiri ada program Euclidean, kemudian flowchart. Nah, flowchart sebetulnya nanti sering dipakai juga ya sampai skripsi, dan memang banyak juga dipakai di perusahaan-perusahaan alur program atau alur diagram ya kan, mulai kemudian baca misalkan alur pendaftaran mahasiswa baru atau alur apa namanya KRS, atau untuk mengikuti kuliah alurnya kemana dulu gitu kan, atau kalau di perusahaan mungkin alur untuk mendapatkan gaji ya kan, berarti kan dari absen dulu, dicek dulu absensinya ya, ada kan yang seperti itu. Nah, ini flowchart. Nah, ini nanti dipakai, masih tetap dipakai ya, alur flowchart itu sampai dengan tugas akhir atau skripsi. Nah, nanti akan kita pelajari adalah notasi pseudocode. Pseudocode itu notasi yang memang menyerupai atau mirip bahasa pemrograman Pascal ya. Nah, cuma kalau di Pascal misalkan M, N ini integer sama kalau di Pascal ya. Kalau di Pascal itu ada titik komanya. Kalau di algoritma nggak ada titik koma. Ya, R.2 integer. Kalau algoritma nggak ada titik koma, kalau Pascal ada titik koma. Makanya kalau Pascal, Java, C, dan lain-lain kan kalau ketinggalan titik komanya kan error ya. Titik koma aja diperhatiin, apalagi kamu gitu kan. Kalau algoritma mah
nggak ada titik koma ya, jadi bebas dari error karena untuk memahami bahasa pemrograman seperti itu. Oke, jadi ini kita masih ke materi dulu mengenai algoritma ya. Ada pengertian algoritma, sejarah algoritma tadi, kemudian ciri-ciri algoritma, kemudian ada program dan pemrogram, bahasa pemrograman dan notasi algoritma. Nanti ya kita akan di pertemuan selanjutnya kita akan membahas juga mengenai contoh notasi, contoh implementasi menggunakan notasi pseudocode ya. Baik, ada yang mau ditanyakan dulu mengenai algoritma? Silakan jika sudah. Untuk akun sudah di-share kan ya? Nanti login aja nih, udah ada yang login belum ya? Siti Saumi, udah login nih. Sudah masuk. Nah, silakan buat yang belum login untuk bisa akses materinya ya. Jadi nanti materi di sini semua. Kita bertahap ya untuk menggunakan algoritma juga. Bukan algoritma, bertahap untuk menggunakan e-learning juga. Silakan jika ada kesulitan dalam menggunakan e-learning, nanti bisa bisa langsung tanya ya. Kalau sekarang mau nanya boleh, atau nanti ke grup ya, ada ya grup ya, grup ada staff saya juga di situ, nanti bisa langsung tanya. Passwordnya sama sih, hampir sama, passwordnya sama semua, user yang beda, usernya pakai ning. Oke, ini untuk algoritma dan pemrograman, kira-kira ada yang mau ditanyakan? Ini direkam ya. Nanti hasil rekamannya saya share. Saya share di e-learning ya hasil rekamannya. Oke, jika tidak ada yang ditanyakan, kita akan lanjut ke mata kuliah selanjutnya ya. Langsung aja dilanjut. Pengenalan algoritma. Oh ya, untuk pengenalan algoritma saya belum masuk ke materinya sih. Untuk pengenalan algoritma saya belum masukkan materi. Nah, cuma nanti kita bisa juga akses materinya melalui internet ya. Nah, kita akan belajar bahasa pemrograman Python. Ada yang tahu bahasa pemrograman Python? Python tuh sejenis ular ya? Ya, oke, kita langsung aja nyari materi di internet. Bahasa pemrograman Python. Oke, kita cari dulu bahasa pemrograman populer saat ini. Ini yang versi Indonesia yang banyak digunakan, tapi memang ada perbedaan sih antara bahasa pemrograman yang di Indonesia sama yang di luar negeri. Nah, ini kalau yang di Indonesia. Nah, yang pertama yang paling populer itu Python ya. Java, JavaScript, dan C++. Sekarang ini Python paling populer, padahal ya saya dulu waktu tugas akhir tuh skripsi pakainya Java. Java dulu populer. Sekarang Python populer.
Nah, Python ini urutan pertama ya. Menurut Hostinger. Terus ada C++, ada C++, JavaScript. Ini menurut Hostinger ya. Kalau di dunia bahasa pemrograman yang paling banyak nomor satu itu JavaScript. Karena JavaScript itu pertama dia berjalan di web ya. Berjalan di web. Kemudian di smartphone yang kita punya pun sudah tersedia kan aplikasi web browsernya. Dengan menggunakan aplikasi web browser kita bisa membuka aplikasi berbasis web. Kemudian JavaScript itu bisa berjalannya multiplatform ya. Dulu pemrograman web itu PHP namanya ya. PHP itu bukan pemberi harapan palsu ya. Bahasa pemrograman ada singkatannya sih. PHP. JavaScript itu kan tetap dasarnya ada HTML. HTML ada CSS, kemudian JavaScript. HTML apa? Hanya teman minta lebih. HTML kepanjangan juga Hypertext Markup Language. Jadi tag-tag HTML itu merupakan tag-tag dasar yang ada di dalam bahasa pemrograman web. Jadi kalau kita mau belajar JavaScript harus bisa HTML dulu sama harus bisa CSS ya. Nah, kenapa nanti kita di pengenalan pemrograman kita akan belajar Python karena lebih sederhana ya. Lebih sederhana. Kemudian saya tuh kemarin nemu sih bahasa Python coba. Python. Coba Botanic Code. Sekarang mah nyari referensi, nyari materi online gampang ya. Kayaknya buku-buku sudah mulai ditinggalkan ya. Nah, nih contoh. Kalau di dalam bahasa C untuk bisa menampilkan hello world ya, untuk bisa menampilkan hello world itu harus ada library include iostream.h. Kemudian ada main ya. Nanti tampil hello world. Java juga seperti ini. Tapi kalau Python cuman print hello world, simple. Oke, kita praktek deh ya sedikit. Nanti kalian bisa coba. Untuk bisa praktek live, bisa pakai W3 School. Nah, W3 School. Nah, contoh di sini. Jadi, untuk bisa menampilkan tulisan hello world, kita cukup buat perintah print hello world. Kita coba ganti. Hai. Run. Hai, apa kabar? Ini contoh penggunaan Python ya. Nah, hai apa kabar? Perkenalkan nama saya Rosidin. Nah, ini untuk menampilkan output ya. Untuk menampilkan output, hai apa kabar? Kemudian perkenalkan nama saya Rosidin. Nah, nanti untuk tools atau software yang bisa kalian gunakan ada Visual Studio Code. Silakan nanti di-download Visual Studio Code. Kita bisa pakai Visual Studio Code ya untuk bisa menjalankan aplikasi perintah-perintah apa namanya
Python. Atau kalau yang online saya biasanya pakai Google Colab. Google Colab Python ya ini. Nah ini Google Colab Python. Sebelumnya saya kemarin tuh bikin apa ya? Ya nanti kita praktek menggunakan Google Colab Python ya di pertemuan selanjutnya ya. Di pertemuan selanjutnya aja. Nah, kalau Google Colab itu kita bisa ini, bisa secara online. Tapi saya sarankan sih untuk menggunakan laptop ya. Nah, contoh tadi kan print. Ini review dulu aja ya, maksudnya buat hai apa kabar gitu. Nah, kan si programmer nih ngetik kode Python. Nah, kita ada running. Nah, proses running ini dikompil oleh si prosesor. Ini running. Agak lama tergantung koneksi internetnya ini. Nah, keluar kan? Hai, apa kabar gitu. Nah, kalau kita mau nambahin lagi kode ini aja lah, highlight dulu. Saya bikin highlight dulu. Nanti kita akan belajar secara dasar nanti aja ya, pas pertemuan selanjutnya. Makanya disarankan udah dipersiapin nih laptopnya ya. Ini highlight dulu. Misalkan kita mau buat inputan. Nama kamu. Nah, ini contoh aja highlight. Ini contoh inputan. Siapa nama kamu? Misalkan Siti. Enter. Hai Siti, perkenalkan nama saya. Contoh. Nah, nanti kita akan pelajari ya semuanya mengenai Python dasar, kemudian ada di Python juga ada yang namanya tipe data, kemudian ada variabel ya. Di sini ada Python comment, di Python comment tuh komentar ya, setiap komentar untuk bahasa pemrograman Python tuh, nah kayak this is comment itu tidak dieksekusi. Nah, misalkan kita komentari hello world-nya, tapi kita bikin lagi misalkan hi. Komentar pada Python menggunakan tanda pagar. Nah, yang dieksekusi hanya hi-nya saja. Hello world enggak. Kenapa? Karena ada tanda pagar. Tanda pagarnya itu menunjukkan komentar, ada komentarnya ya. Oke, nanti nah ini komentar ada tanda pagar ya. Nah, kalau multi line misalkan kita mau kasih komentarnya dari baris 1 2 3 pakainya ini. Ketik 3 ya. Seperti itu. Oke, jadi ya ini pengenalan dulu, kita nanti khusus di pertemuan selanjutnya untuk membahas praktek ya. Nah, kemudian ada Python syntax di sini. Python syntax tuh ya ini contohnya. Nah, ini kalau kita menggunakan Pythonnya di Windows ya, tapi diinstal dulu Pythonnya, diinstal pakai
apa namanya ya, bisa sih download Python download Windows. Bisa ya, ini di download menggunakan Windows langsung, ada yang 32 bit, ada yang 64 bit. Nah, nanti dijalaninya pakai yang tadi. Cuma saya sarankan sih mending pakai Visual Studio Code aja ya. Coba diinstal dulu aja Visual Studio Code-nya, nanti kita akan install plugin Python-nya. Saya sendiri untuk menggunakan Python tuh belum pernah sih pakai Visual Studio Code ya. Yang sering saya pakai itu Anaconda. Anaconda juga bukan bukan nama ular ya. Anaconda itu nama software untuk di dalamnya ada Python-nya. Di dalam Anaconda ada Python. Saya juga nggak tahu kenapa jadinya Anaconda Python-nya. Sejarahnya tuh. Nah, ini Anaconda. Nah, Anaconda nih aplikasi nih, bukan ular. Nah, di Anaconda itu ada Jupyter, ada Spider, NumPy, Bokeh, SciPy. Jadi kalau kalian mau pakai Anaconda, kalau kalian belajar AI, Artificial Intelligence, ada di semester 6 kalau yang kurikulum lama itu. Semester kemarin saya ngajar, jadi ngajar kecerdasan buatan. Ngajar mesin learning sama deep learning itu pakainya Anaconda. Ya, kayak computer vision itu pakai TensorFlow. Misalkan tangan kita nih pengen tahu jaringan tangan kita nih sampai ke saraf, sampai ke tulang, itu bisa pakai TensorFlow. Ya, pakai Python juga bahasa pemrograman. Kalau yang kalau yang kurikulum lama kemarin adanya di semester 6. Ya. Ada Matplotlib. Matplotlib ini buat mesin learning, jadi untuk grafik dan lain-lain ya. Jadi nanti bisa sih diinstal Anaconda, cuma agak berat sih memang. Ini udah saya buang Anacondanya, soalnya Anaconda terlalu gede. Pakainya kalau ada Wirangon aja ya, ular Wirangon. Nanti mengkondisikan aja lah. Kalau untuk Python dasar cukup ini aja. Saran saya sih pakai Google Colab. Jadi bawaannya Google. Pastikan sudah login ya, sudah login, kita pakai online aja lah Google Colab atau Visual Studio. Itu ya mungkin yang bisa saya sampaikan mengenai materi awal algoritma dan pemrograman dan pengenalan pemrograman. Jadi perlu dicatat lagi yang harus kalian siapkan nanti untuk praktikum. Pertama ada Google Colab ya. Ada Visual Studio Code, atau yang online lagi tuh tutorial point tuh ada juga sih yang online. Jadi kita bisa running langsung online. Tutorial point sama. Jadi misalkan kita nggak perlu download gitu tuh. Bisa langsung online ngerjainnya. Ya. Ada Gigs for Gigs. Kode pen mungkin ya. Kode banyak sih sebenarnya, kode pen, IO. Oh, Python-nya masih beta. Nanti saya carikan lagi lah alternatif online lain ya. Tapi ya ini bagus kok. Google Colab juga bagus. Kalau kode pen sih lebih banyaknya buat HTML. Jadi kalau kita mau bikin aplikasi web, HTML kan kayak gini. HTML. Ini kan HTML. HTML. Gitu. Ini kan tag-tag HTML ya. A1. Hai.
Saya belajar web. Nah, kalau di CodePen itu enaknya langsung keluar reviewnya. Apa yang kita ketik tuh nongol di sini. Nah, ini HTML. Kalau Pythonnya ada nggak ya? Kalau nanti saya cari dulu ya. Untuk disiapkan di pertemuan selanjutnya. CodePen coba. Tadi itu ada. Tapi masih beta ya. Nah, ini kan perhitungan penjumlahan nih. Input angka pertama, input angka kedua gitu kan. Coba running. Input angka pertama 5, input angka kedua 3. Perjumlahannya 5 tambah 3 7. 8. Nah, bisa sih. Bisa nanti bisa pakai kode pen juga. Tapi bisa pakai ini. Kalau tadi kan kayak ini tampilannya GUI ya. Pakainya inputnya kayak gini. Dodo. Hai Dodo, pernah masuk sini. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ini awal dulu pengenalan. Jadi yang saya demoin ngoding itu highlight dulu ya. Bukan untuk praktek highlight. Tapi kalau mau praktek nggak apa-apa. Nanti saya akan jelaskan dulu dari dasar ya. Nah, nanti pertemuan selanjutnya akan saya infokan lagi ya. Kapan waktunya. Baik, sambil saya mau menyiapkan absen. Silakan barangkali ada yang mau ditanyakan mengenai algoritma, pemrograman maupun pengenalan pemrograman ya. Silakan. Pak, saya izin bertanya Pak terkait Boleh? algoritma. Berarti untuk yang sekarang kita dahulukan untuk downloadnya, apakah Python, Visual Studio, atau dari Google Colab Pak, untuk materi yang akan datang gitu, biar kita persiapkan dari sekarang. Terima Oke. kasih. Baik. Oh iya, saya tadi belum menjelaskan mengenai praktek algoritma ya. Untuk algoritma sendiri memang kita lebih banyak teori, tapi ya praktek juga. Oke, saya tampilkan lagi. Nah, untuk algoritma sama seperti semester sebelumnya, saya biasanya pakai ini, online GDB. Nah, sebelum online GDB itu kita dulu download Pascal, Turbo Pascal, Turbo C. Sampai dengan Windows 7 sih masih normal ya, masih stabil. Pas sudah masuk di Windows 10 tuh banyak yang trouble. Nah, belum lagi dulu waktu mulai 2020 udah saya terapkan pakai online GDB. Jadi bisa ngodingnya pakai HP. Nah, ini kan kita nanti belajar algoritma. Dari algoritma translate ke Pascal misalkan. Nah, ini Pascal. Ya, boleh nanti dicatat aja pakainya online GDB. Jadi nggak perlu download, online aja. Karena kita kuliahnya juga online kan, ya udah prakteknya online. Pakai online aja. Ini lebih simple sih, nggak perlu download. Bisa dicoba sih di HP, cuma nanti mungkin kecil-kecil aja tulisannya kan. Nah, ini untuk menampilkan Hello World di Pascal. Ya, untuk Pascal dan algoritma sendiri kan ya lumayan, sintaknya kan ada 4 baris. Untuk bisa menampilkan Hello World di Pascal ada 4 baris, tapi di Python cuma 1 baris kan. Tuh, Hello World. Nah, ini Pascal. Nah, nanti sama sih algoritma kita belajar juga bahasa pemrograman. Nanti ditranslate ke C misalkan. C-nya ini. Nah, ininya nanti ganti lagi sih. Ini sintaknya bukan ini. Jadi nanti nggak perlu download sih kalau algoritma mah, kita langsung online GDB aja. Seperti itu ya.
Nah, untuk pengenalan pemrograman mah Python, kita pakai bahasa pemrograman Python. Karena kita menyesuaikan perkembangan saat ini ya. Saat ini nih di lapangan pekerjaan tuh yang lagi banyak dibutuhkan tuh bahasa pemrograman Python ya. Paling tidak 5 besar lah. Ada JavaScript, Python, kemudian Java, Kotlin, ya. Itu yang lagi banyak digunakan, yang lagi banyak dibutuhkan di lapangan pekerjaan saat ini ya. Ya, walaupun nantinya misalkan kalian enggak jadi programmer, tapi setidaknya jadi kepala programmernya gitu kan. Jadi memimpin projectnya kan. Kalau programmer kan rata-rata ya yang D3, yang SMK, RPL kan ya programmer ya. Ya tergantung sih, misalkan ada yang lulusan S1 tapi masih minat jadi programmer ya nggak masalah. Nah, tapi kan memang bertahap kan, bertahap. Ya, saya aja kan awalnya programmer dulu kan sebelum jadi leader programmernya gitu kan. Seperti itu. Ya seorang leader programmer kan tentunya memahami dulu cara kerja si programmer seperti apa gitu ya. Jadi ya tetap kita pelajari dasarnya dulu. Seperti itu. Silakan yang lain. Barangkali ada yang mau ditanyakan lagi. Jadi nggak apa-apa ya pertemuannya dijadiin sehari gitu. Jadi algoritma terus lanjut ke pengenalan pemrograman ya. Jadi buat efisiensi waktu juga. Tapi tetap nanti saya akan upload materi-materinya ya. Tadi yang baru saya siapkan baru materi algoritma dan pemrograman aja. Yang Python belum. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau mau lewat chat boleh, kalau mau langsung boleh. Sambil saya menyiapkan absen. Oh iya Pak, untuk Ya, minggu depan harus pakai laptop atau komputer itu Pak. oke. Saran saya sih laptop atau komputer ya. Komputer boleh. Tapi kalau komputer mah berarti di rumah ya atau di kantor kan. Sebenarnya kalau mau pakai HP bisa, cuman kecil-kecil tulisannya. Coba kalian akses online GDB itu yang tadi. Itu kan bisa tuh diakses. Coba ngoding pakai online GDB atau pakai ketik aja Google Colabs. Bisa, pakai HP bisa. Ya nanti kita bareng-bareng praktek pakai HP deh. Nanti juga saya pakai HP juga deh. Bisa, cuma terbatas sekali. Jadi kalau laptop sama keyboard kan, keyboard lagi. Laptop sama PC kan udah ada keyboardnya tuh enak kan, gede-gede. Kalau HP kan kecil-kecil, rada pegel aja ngetiknya gitu, ngodingnya. Coba nanti kalian untuk ini onlinegdb.com untuk algoritma. Nah, ini terus dicek aja ya di chat ya. Untuk Python-nya olabresearchgoogle.com untuk pengenalan dan pemrograman bahasa untuk TISI sama ya, untuk semester 1 sama. Nah, itu udah saya kirim. Nanti dicoba aja pakai HP. Ya, nanti pertemuan selanjutnya kita rame-rame sama-sama, maksudnya sama-sama pakai HP. Cobain ya.
Mau tanya Pak, kalau integrasi database di semester berapa Pak? Untuk database kemungkinan sih di semester 2 ya. Kalau pengenalan program mah, kalau pengenalan pemrograman mah kita lebih dasar mempelajari dasar-dasarnya mulai dari runtunan, pemilihan, pengulangan, terus nanti ada array ya. Nah, baru nanti di semester 2 itu udah mulai diterapkan untuk ke database. Ada mata kuliah database juga sih, basis data. Seperti itu ya. Kan baru semester 1 ya. Santai aja lah. Maksudnya belajar dasar-dasarnya aja dulu. Kalau nanti tiba-tiba langsung ke database, waduh lumayan pusing ya. Nah, sekarang aja kan di semester 1 ada 23 SKS apa ya? Karena mata kuliah di semester 1 itu, bentar, saya sambil jelaskan kurikulumnya dulu ya. Kurikulum baru. Jadwalnya sudah dapat kan ya? Yang baru. Oh iya, ada 28, malah 28 SKS. Ya, kalau nanti dimasukin lagi ada database di semester 1 lumayan banyak. Pusing nanti ya. Santai aja. Kita dari dasar dulu. Nah, ini ada PKN, Pendidikan Kewarganegaraan. Cuma saya belum cek lagi untuk dosennya yang terbarunya ya. Barangkali berubah nih yang ini mata kuliah dari Universitas PKN Bahasa Indonesia Pendidikan Agama Islam. Kalau di TI dan SI-nya sih adanya agama ya. Agama itu artinya secara umum, nggak cuma agama Islam sih sebenarnya untuk materinya itu. Nah, cuma kemarin disepakati ini ada kode UNU, berarti universitas, mata kuliah dari universitas pakainya pendidikan agama Islam. Kemudian ada KNU-an atau keaswajaan bahasa Inggris. Nah, baru mulai dari algoritma, kalkulus, statistika, pengenalan pemrograman, konsep teknologi informasi dan keterampilan. Ini yang reguler ya, tapi nggak jauh beda sih. Cuma beda di dosennya aja. Kalau yang karyawan Pak Haji Sukarsa nanti yang dosennya. Nah, ada 6 mata kuliah dasar di semester 1 ya. Yang kaitannya sama pemrograman ya ada algoritma, pengenalan algoritma. Kalkulus sama statistika, matematika. Kalau KTI konsep teknologi informasi ya lebih kepada pengetahuan teknologi informasi dasar ya. KKPI itu ya kayak pengolahan keterampilan komputer dan pengelolaan informasi itu ya penggunaan keterampilan menggunakan Word, Excel contohnya ya. Software-software dasar. Nah, nanti baru di semester selanjutnya itu sudah mulai belajar database. Oke, ada lagi? Oke, ini saya sudah siap untuk absensinya. Saya share ya di chat. Silakan bisa absen. Yang ini bahas mata kuliahnya 2 ya, langsung ya. Saya kirim di chat ya absennya ya. Oke Pak. Oke, udah saya kirim, silakan absen. Saya sambil panggil satu-satu deh. Siti Saumi Anur Raiska dari mana? Dari Ciledug, Pak. Oh, masih Cirebon ya? Iya. Kerja ya? Iya. Oke. Terus Ade Mustafa dari mana? Dari Sumber, Pak.
Oh, Sumber. Udah bekerja juga ya. Kemudian Naila Khairunisa. Dari Indramayu, Pak. Oh ya, jauh berarti. Udah bekerja juga ya. Alhamdulillah sudah. Ya. Kemudian ada Siti Khadijah dari mana? Siti Khadijah Dari Cirebon, Pak. Cirebonnya di mana? Di Pangkalan. Pangkalan. Oh, Pleret. Deket ya. Tapi udah bekerja juga ya. Alhamdulillah. Sudah. Oke. Kemudian Mas Taufan Tama Putra. Dari mana Mas Taufan? Sorry belum buka mute. Dari Cimahi, Pak. Oh, Cimahi. Bandung ya? Ya, di Bandung. Oke. Terus Mas Yosep Saipudin Dari Kuningan, Pak. Kuningan. Oke. Terus ada Mbak Silvi Afifah. Dari mana? Dari Cirebon, Pak, masih Cirebon. Masih Cirebon. Oke. Udah bekerja juga ya? Betul. Oke. Kemudian ada Mas Sapii. Dari mana Mas? Mas Sapii. Halo? Headsetnya ya dari mana? Nggak kedengeran ya? Ya, ada trouble kayaknya. Di saya nggak kedengeran nih Mas Sapi ya, Mas Sapii. Chat aja deh dari mana boleh ya, biar kita tahu. Oke, selanjutnya Mbak Tri Mahlihai Ramadhani dari mana? Dari Cirebon. Cirebon. Sudah bekerja juga ya? Sudah, masih di pabrik juga. Oh, masih di pabrik, Masya Allah. Oke, lanjut aja deh. Kemudian Mas Damar Dari Cirebon Timur, Pak. Cirebon Timur. Oke. Tadi yang sebelumnya nggak disebutin sih Cirebon Utara, Barat. Yang ini Timur. Oke. Ya, bekerja juga ya, Mas Damar ya. Terus Mbak Kenapa, Pak? Ya, bekerja, udah bekerja juga ya. Udah. Oke. Terus Mbak Umdah. Dari mana, Mbak? Dari Indramayu. Ya? Indramayu, Pak. Indramayu. Iya. Iya, Pak, Indramayu. Oke. Suaranya kecil ya. Oh ya, tadi Mas Sapi dari Beber. Oke. Masih dekat-dekat dengan rumah saya sih. Saya di Cirebon juga nih di rumah. Kemudian Mas Widodi. Ya Apa, Pak, saya dari Indramayu Pak, Karangampel, cuma dinasnya di Kalimantan Pak. Oh, dinasnya Kalimantan. Sekarang di Kalimantan apa Indramayu? Sekarang lagi di Indramayu, schedule kita 20-20 Pak. Jadi 20 hari di Indramayu, 20 hari di Kalimantan Pak. Oke, luar biasa nih. Gitu Pak. Semangat ya Pak. Paling di sini saya yang tertua Pak. Ya nggak apa-apa Pak, kalau nuntut ilmu sih nggak lihat tua. Ya. Ini ada yang tahun ini baru selesai skripsi, sidang skripsi. Insya Allah tahun ini wisuda, maksudnya tahun depan ya wisudanya awal Januari. Oh, Itu gitu ya, Pak. sudah lulus masuk tahun 2019. Lulus tahun ini. Anaknya baru wisuda juga, anaknya wisuda di Amikom. Jadi punya anaknya udah mahasiswa. Oh gitu ya Pak. Udah lulus Jadi motivasi juga Pak. Betul, lulus dua-duanya yang Amikom lulus,
Ini bapaknya kuliah di UNU Cirebon, lulus juga. Sama Oh gitu, Pak. kelas Oh, karyawan iya. juga. Ya, jadi waktu itu daftarnya lewat saya, alhamdulillah. Jadi langsung, Pak, saya bisa nggak ya kuliah di sini? Ya bisa, kenapa enggak, kata saya tuh. Iya, saya Ya. sendiri punya anak lagi kuliah, tapi saya Oh pengen gitu, Pak. kuliah gitu. Iya Soalnya Pak, biar kita itu terbatas karena administrasi ini lah Pak, untuk jenjang karir itu Pak. iya betul Pak. Sekarang kan minimal S1 Pak ya. Iya, Iya, nggak apalagi apa-apa. di BUMN Pak, semuanya harus setahun sekali itu ada pemutihan ya. Iya betul betul. Iya, Iya. Nah, ini kan bisa buat semangat dengan untuk teman-temannya betul yang betul lain. Pak. Nah, istilahnya kita yang udah tua aja misalkan, ya maksudnya masih semangat kan kuliahnya ya. Ya yang muda-muda nih jangan sampai patah Amin amin semangat ya. Seperti amin itu. amin Pak. Itu Kita yang Pak. tadi saya jelaskan juga. Jadi eh, orang ini Ciledug. Jadi dia kegiatannya di sekolah juga, ya bisnis online juga, tapi ya itu eh, anaknya itu lagi kuliah juga sama dan lulus, sama-sama lulus tahun ini. Iya Pak. Malah udah anaknya, dianya belum. Ini nunggu jadwal wisuda aja, kalau lulusnya sudah. Semangat Pak ya. Oke Insyaallah. Pak, terima kasih nih Pak. Oke, sama-sama. Kemudian ada Mbak Hasanah Nana. Ada nggak nih? Atau mungkin lagi kerja? Oh ada. Pak, ada Ada. Dari mana Mbak Hasanah? dari Cirebon juga. Oh, Cirebon. Udah kerja ya sama ya? Iya, alhamdulillah. Oke. Siap. Kemudian ada Mas Musroni. Mas Musroni dari mana nih? Oh, lagi ini mungkin ya. Lagi bekerja mungkin. Kemudian ada ini Bahasana kan ya? Bahasana. Udah, Pak, udah. Oh iya maaf ada Satu dua. lagi. Ada Oke, dua, oke. iya, laptop sama ini masuk semua. Oke, siap, nggak apa-apa. Kalau Mbak Silvi belum ya? Udah, Belum. Bapak. Udah juga. Yang belum Mas Eri. Oh, ini Mas Eri Yuniawan tuh mahasiswa konversi juga, pindahan sekarang semester 7, cuman ngambil mata kuliah saya karena untuk di mata kuliah konversi kan ada beberapa mata kuliah yang harus diambil juga. Jadi nggak apa-apa ya, Mas Eri gabung ya. Ya, Karena betul, Pak. Ya, kita kebetulan ya. nih Siap, Pak. ada Nggak apa-apa, Pak. Oke, ada kelas karyawan, jadi mengulang lagi mata kuliah algoritma, kemudian tadi ada pengenalan Ada pemrogram. teman. Ya betul, ada temennya Mas Ya. sekarang, udah banyak temennya nih. Ya, Oke, tetap semangat siap, ya, Pak. Mas Eri juga nih udah bekerja sama. Baik, sudah Siap, absen Pak. semua ya? Sudah, Link, Pak. oke, linknya sudah saya kirim Pak, lagi deh. susah absennya. Nah, linknya saya kirim lagi, barangkali ada yang belum absen. Belum, susah. Silakan absen dulu. Ya. Nanti kalau ada yang kesulitan boleh di-share di grup ya untuk linknya. Oke, ada yang mau ditanyakan sebelum diakhiri? Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, sampai jumpa di pertemuan perkuliahan selanjutnya. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk bisa kuliah tatap muka ya. Yang artinya ini tetap kita nanti untuk bukti juga ya, kita memang sudah melaksanakan perkuliahan secara tatap muka walaupun online. Baik, kita tutup perkuliahan ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih, Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Izin live Terima ya. kasih, Pak. Ya, Ya, Pak. sama-sama. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.